Mari kita menghadap kepada Tuhan. Ibu Bapak, tadi lagu itu yang dinyanyikan oleh singer kita bagus sekali. Yesus lahir bukan untuk menikah. Yesus lahir bukan untuk menikmati hidup, tapi Yesus lahir untuk hidup yang sempurna. Setelah itu dibantai dan sekarat di kayu salib. Bayangkan saudara punya anak, lahir untuk disengsara. Itulah hati Bapa, itulah Natal. Marilah kita merenungkan sejenak. Kalau anak kita yang kita cintai, kita korbankan untuk musuh kita, bagaimana perasaan kita? Natal memang waktu untuk bergembira, tapi Natal menunjukkan kasih Allah yang begitu besar. Bapa yang di surga, kami berterima kasih karena lokasi gereja ini sangat bagus. Kalau jujur mendapatkan tempat sebaik ini sulit Tuhan. Sebab itu kami melihat tangan-Mu memberkati gereja ini. Juga terima kasih panitia Natal, saya yakin sudah bekerja keras memberi donasi dan mendoakan supaya Engkau dipermuliakan pada acara Natal ini. Jerih lelah mereka tidak sia-sia. Saat ini Engkau tahu Tuhan, kami datang untuk bukan mendengarkan pengkhotbah. Kami datang bukan untuk bertemu satu sama lain saja, tapi kami ingin seperti orang Majus, duduk di kaki-Mu. Bahkan bukan duduk saja, tapi mencium kaki-Mu, menghargai Engkau setinggi-tingginya. Ampuni kami kotor Tuhan, kami egois, kami lebih mencintai istri kami, suami kami, anak kami lebih daripada Dikau. Kami lebih mencintai mobil kami, deposito kami, hobi kami lebih dari Dikau. Kalau jujur Tuhan, kami adalah penyembah-penyembah berhala dan yang beragama Kristen. Tidak semua Tuhan, sebagian. Ampuni kami. Kami datang dengan kekotoran yang real Tuhan. Sebab itu basuh sekali lagi kami oleh darah Yesus yang kudus. Waktu ruangan suasana batin diri kami kiranya dikendalikan Roh-Mu. Berbicaralah. Kami ingin Kau sapa, Kau tegur, Kau nasihati. Dan dalam nama Yesus saya usir roh jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami. Kiranya Engkau dihormati pada ibadah pagi ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat Natal. Saya ingin memperkenalkan sebentar, nama saya Lim Kahok. Saya seorang guru yang mengajar di Batu, Malang. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 2. Matius pasal 2 ayat 11. Matius pasal 2 ayat 11, saya minta kiri saya yang membaca. Matius pasal 2 ayat 11, kiri saya yang membaca. 1, 2, 3. Lalu sujud menyembah Dia, di garis bawahi. Sekarang Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya minta panitia Natal dan pengurus yang membacakan. Yohanes 3 ayat 16, silakan, sudah ketemu panitia Natal dan pengurus gereja ini yang membacakan. 1, 2, 3.
karena begitu besar, dicatat begitu besar. Terakhir Matius 16 ayat 26. Matius 16:26, saya undang seluruh jemaat membaca bersama-sama. Ayat ini jangan lupa, sangat bagus. Sudah 16:26, 1, 2, 3. Enggak kompak, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi kehilangan nyawanya. Sebelum saya memberitakan firman Tuhan, saya minta 2 hal. Pertama, jangan WA-an, jangan Facebook-an. Itu enggak sopan. Karena kita ke gereja ini untuk ibadah. Bayangkan ibu bapak kalau saya khotbah pagi ini, saya enggak ada belakang terus. Bagaimana perasaan saudara? Saudara merasa enggak dihargai. Berapa sering kita ke gereja, pikiran kita melantur kemana-mana. Enggak oleh HP saja, tapi habis ini kita makan mana, ke family mana, itu enggak boleh. Waktu ibadah memang jangan melantur, itu yang penting. Kedua, usahakan kalau enggak terpaksa jangan keluar dari kursi saudara karena akan mengganggu teman-teman yang lain. Ibu bapak, bila kita bicara tentang Natal, Natal adalah perayaan terbesar di seluruh dunia setiap tahun. Soalnya apa? Perayaan biasanya cuma beberapa hari. Tapi Natal biasanya 1 bulan penuh. Desember plus Januari. Sebab itu Natal itu meriah. Coba saudara ke Singapura pertengahan November. Maka sudah dipajang di Jalan Orchard Road ornamen-ornamen yang mengingatkan tentang Natal. Di Mall Galaxy berapa waktu yang lampau saya sudah dikirimi beberapa WA. Di situ ada ornamen-ornamen Natal lagi. Pokoknya Natal ini milik seluruh dunia. 1 bulan penuh. Natal itu menarik karena apa? Tuhan memberikan kita kado yang paling indah setelah ribuan tahun. Ribuan tahun. Tuhan memberikan kado yang sangat-sangat indah. Saya diberi tema oleh panitia yaitu datang kepada Yesus. Tapi kalau jujur, maukah saudara sungguh datang kepada Yesus? Saya tinggal di satu kota. Suatu saat saya pergi ke kantor pos, saya mau melakukan sesuatu, di depan saya ada seorang ibu. Waktu saya keluar, saya diikuti oleh ibu ini. Dia tanya kepada saya, "Mas, ini barang saya hilang. Bapak tahu tak? Akhirnya tas saya diperiksa. Untuk melegakan dia, tak suruh meriksa. Nah, kenapa ibu itu memeriksa barang saya dan saya diduga mencuri? Karena tidak kenal saya. Tapi kalau itu Pak Yohanes Aurelius dan barangnya hilang, tidak mungkin dia menduga saya yang mencuri. Kenapa? Kenal. Sebab itu ada pepatah mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, di dalam Matius pasal 2 ada 3 tipe orang menanggapi Yesus. Yang pertama adalah imam-imam di Yerusalem. Ketika melidiki Alkitab, dia berkata, Yesus oh iya akan lahir di Bethlehem menurut nubuatan Nabi Mika. Tetapi yang menarik, mereka acuh tak acuh, dingin, tidak ada tanggapan. Kelompok kedua adalah seorang raja yang berkuasa. Namanya Herodes. Herodes ini beringas sekali itu, saudara. Dia meninggal 4 sebelum Masehi. Tahun ke-4 sebelum Masehi. Raja ini punya 9 nyonya dan istri muda. Salah seorang istrinya dibunuh. 3 anaknya dibunuh. Iparnya beberapa dibunuh. Ingat, itu abad pertama. Raja ini sangat
jam. Dan dia tahu ada Mesias menurut imam-imam, maka dia sudah cemburu, berusaha untuk membunuh. Sebab itu di Bethlehem nanti ada pembunuhan bayi-bayi. Yang ketiga adalah kelompok yang bernama orang Majus. Di sini banyak salah kaprah. Orang berpikir orang Majus itu ada 3. Tidak bisa begitu. Soalnya apa? Menurut fakta, mereka itu kemungkinan dari Irak sekarang. Wilayah Mesopotamia. Pergi ke Yerusalem membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dan tidak bisa 2-3 orang. Mereka pasti rombongan. Untuk apa? Untuk mengatasi perampok-perampok di tengah perjalanan. Dan butuh berbulan-bulan. Jadi dengan kata lain, orang Majus ini cerdik cendekiawan. Bisa diomongkan astrolog atau astronomi. Ketika dia melihat bintang, sudah beredar kabar. Ada raja yang hebat akan lahir. Dan dia datang di situ. Yang menarik, Majus ini menarik saudara. Beberapa orang itu dengan rombongan bisa puluhan, dijaga juga tentara-tentara. Ketika mereka datang, mereka tidak mencari keuntungan. Tapi mereka menyembah. Nah inilah sikap yang kita butuhkan pada waktu Natal. Ibu bapak, saudara datang ke gereja untuk apa? Untuk apa? Seperti saya kemarin katakan di gereja ini, kalau Natal ini ada seorang kaya yang memberi saudara usek diau, ipek diau. Wah ini Natal yang istimewa. Memberi voucher, makan di JW, Double Marriott, makan di Westin. Wah ini ciamik. Tapi kalau ke gereja beribadah, apanya yang menarik? Apanya yang menyenangkan? Banyak orang ke gereja, banyak orang berdoa, banyak orang membaca Alkitab seperti ke dokter gigi. Terpaksa. Kalau enggak mau. Coba saudara, kalau lihat sepak bola, lihat show, bayar mahal, bisa 1-2 jam menunggu. Tapi kalau ke gereja, acu tak acu. Dingin, tidak ada gairah. Soalnya apa? Ya betul kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Sebab itu pada pagi ini saya akan menyampaikan siapakah Yesus. Saat menerbitkan buku yang menjelaskan tentang Yesus. Saya tidak menjelaskan lebih jauh, tapi intinya Yesus itu Allah. Yesus itu pencipta kita. Garis bawahi. Ada satu hukum Yunani, bahasa Yunani yang namanya Grenfellschiap. Kalau itu dipakai dengan kata benda, bagaimana menggunakan? Kita tahu bahwa itulah kaitannya. Ingat ibu bapak, Yahudi itu monoteisme. Percaya cuma satu Tuhan. Jadi kalau seorang manusia dituhankan, wah itu penghujatan luar biasa. Tapi Paulus bisa berkata, Yesus itu Tuhan. Allah yang menjadi manusia. Loh kok bisa orang Farisi bisa berpikir itu? Saya tidak bicara tentang tata bahasa, bukan tempatnya. Tapi inti sarinya Yesus itu adalah Tuhan. Sebab itu orang Majus sujud sama dia. Ya memang mungkin orang Majus tidak tahu dia Tuhan, cuma dianggap raja saja. Tapi dengan berjalannya waktu, dalam kehidupannya, dalam perbuatannya, dalam pengajarannya, kita tahu dia bukan sekedar manusia. Tapi dia adalah seperti Filipi 2. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Seperti Yohanes 1. Dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Dia setara dengan Allah Bapa,
sama derajatnya, sama kekalnya, sama mulianya, dan itulah ajaran Allah Tritunggal. Ibu bapak, kalau Yesus itu pencipta, pertama dia memberi kita kegembiraan. Orang sering keliru, Allah itu pemarah, mudah tersinggung, dendam. Tapi saudara lihat, Allah itu sejatinya. Pertama, kalau Allah itu tidak baik, dia tidak memberi rasa makanan, tidak memberi lidah yang bisa menikmati bermacam-macam makanan. Saya punya 2 tugas, satu sebagai guru, satu sebagai penginjil keliling. Saya banyak melakukan perjalanan. Kalau melakukan perjalanan, pasti diajak makan di mana-mana. Kuliner mau enggak mau, pelayanan ya kuliner. Kadangkala di gereja tertentu, dia omong ini Jumat ada puasanya. Saya omong iya, saya ikut puasa, enggak apa-apa. Tapi dia omong, kamu jauh-jauh ke sini, kuliner sekali aja kata majelisnya. Dengan kata lain, kita diberi lidah, bisa menikmati makanan. Kalau Tuhan tidak sayang kita, setiap makanan rasanya seperti telur busuk. Tuhan cinta kita, bukan saja kita diberi cita rasa makanan, tapi kita diberi warna di dunia. Coba lihat. Di sini ada yang hitam, ada yang putih warnanya, ada yang rambutnya macam-macam dalam arti. Tuhan itu baik, dia senang keanekaragaman. Sebab itu dunia itu dicat. Sebab itu ada pepatah Jawa mengatakan yang mengecat Lombok Tuhan. Juga yang lain lagi. Kalau Tuhan itu tidak sayang kita, maka dunia ini tidak ada suara, tidak ada bunyi. Saya ini penggemar lagu Mandarin, saudara. Seringkali saya melihat di televisi maupun di HP saya lagu-lagu seperti Shanghai Dan, penyanyi-penyanyi Hong Kong, saya tahu. Kenapa? Saya suka musik dan suka lagu. Kalau Tuhan tidak baik, Dia tidak memberi kita musik-musik yang indah. Baik itu musik klasik, musik pop, maupun musik genre-genre lain. Di sini kita melihat Allah sangat mencintai kita. Yang kedua, Yesus bukan saja pencipta, tapi dia adalah penebus. Dan ini berkaitan dengan Natal. Kata yang perlu saudara garis bawahi, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara, kadangkala seringkali orang Kristen pun salah paham terhadap Tuhan. Dia berkata, Tuhan kalau engkau baik, kenapa saya tidak secantik tetangga saya? Kalau engkau baik, kenapa saya tidak sekaya sepupu saya? Saya kenal seorang ibu yang berkata, teman saya usahanya lebih lancar. Kenalan saya, bisnisnya lebih jalan. Punya saya sepipi. Bingung dia. Banyak doa tidak menolong masalah. Juga ada orang berkata, Tuhan, saya ingin punya anak. Kenapa tidak engkau beri anak, Tuhan? Saya siap, mental saya siap, ekonomi saya siap. Tapi mengapa saya tidak diberi anak? Sebab itu ada buku yang berjudul Kekecewaan kepada Allah. Ada buku juga yang berjudul Ketika Tuhan Tidak Bisa Dipahami. Seorang profesor etika yang terkenal dari sekolah yang bagus menulis, memaafkan Tuhan. Dia punya istri yang mau melahirkan. Diberitahu dokter, anakmu akan cacat. Kalau tidak begitu problem. Tapi setelah melahirkan,
ternyata anaknya sehat. Dokternya ngomong sorry, prediksi saya salah. Tapi setelah berapa waktu anaknya itu meninggal tanpa sebab yang pasti. Sehingga dia ngomong, aduh Tuhan, seperti dibuat main-main hati saya ini. Sehingga dia menulis satu bagian dalam bukunya, memaafkan Tuhan. Ibu bapak, Yesus sebagai penebus, Allah Tritunggal mencari saudara. Apa manfaatnya? Apa gunanya? Saudara, saya akan membahas sebentar tentang Allah begitu mencintai saudara. Saya punya anak cuma satu, perempuan. Anak itu waktu SD di gereja tempat saya beribadah, di lantai 2 mau didorong sama temannya, teman sekolah minggu. Saya waktu itu lagi pelayanan, saya ditelepon, Pak, saya mau didorong, dijatuhkan dari lantai 2. Anak itu enggak jahat, tapi yang namanya anak-anak. Besoknya setelah datang saya cari di sekolahnya, dia SMP. Saya tanya, kenapa kamu mau jatuhkan anak saya? Kalau sampai jatuh dari lantai 2, luka dan cacat, ya apa hal itu kau pertanggungjawabkan? Itulah hati seorang papa. Yang menarik saudara, karena begitu besar Allah menyintai kita, Dia tidak mengutus serafim, Dia tidak mengutus malaikat, tapi Dia mengutus anaknya yang tunggal. Anak yang tunggal. Kita ini anak Allah, tapi anak adopsi, anak angkat, anak yang jamak. Tapi Yesus itu satu-satunya anak yang tunggal. Loh, diserahkan untuk kita. Bagaimana perasaan saudara? Seorang tahu baik atau tidak bisa dilihat dari pelit atau tidaknya, betul ya? Kalau orang pelit biasanya, meskipun tidak semua, itu biasanya hatinya kurang mengasihi. Tapi kalau saudara mengasihi, orangnya betul-betul mau memberi. Demikian pula, ketika Allah mengasihi kita, Dia tidak mengutus malaikat, Dia tidak mengutus nabi, tapi Allah habis-habisan. Allah secara total menyerahkan yang terbaik, dan yang terbaik itu adalah anaknya. Saudara bayangkan saudara punya anak dan saudara punya tetangga yang menjengkelkan. Ketika anak saudara, ketika tetangga saudara perlu pertolongan saudara, saudara mau menyerahkan anak saudara untuk menolong? Tidak. Jangankan anak, tetangga yang menjengkelkan mau pinjam mobil saja, wah ya kita belum tentu rela, betul? Inilah hati Allah. Sebab itu kau saudara ingat kisah anak yang hilang, wah itu kisah luar biasa. Yesus itu pandai bernarasi. Bagaimana dia menceritakan kejelekan anak ini? Pertama minta warisan, kedua pergi, ketiga menghabiskan harta dalam sekejap. Anak ini malas, aib, membuat orang tuanya sakit hati. Tapi bukan itu saja. Anak itu memelihara babi. Tidak diberitahu memelihara domba atau sapi. Menunjukkan apa? Anak itu turun derajatnya sekali. Tapi waktu anak itu pulang, bapak itu kelihatan dari jauh, bapak itu berlari saudara. Ingat, itu abad 1. Seorang tua, seorang bos, tidak baik berlari. Kalau pelayan, barulah berlari. Dicium anaknya. Ketika anaknya, aku jadikan pelayan, papanya tidak banyak omong. Dikasih cincin, dikasih jubah, dan dikasih sandal.
artinya apa? Aku senang kamu kembali. Ayahnya tidak berkata, ayo percobaan dulu 3 bulan, kamu bisa tidak bertobat. Tidak. Inilah hati seorang ayah. Saudara tahu dosa? Sejak Nabi Nuh, sejak Sodom Gomora, sejak Israel, orang Israel dan yang lain-lain melukai dan membenci Allah. Tapi Allah terus-menerus mencintai. Dan pada klimaksnya, Dia memberikan yang terbaik. Terbaik itu anaknya. Lalu apa artinya Yesus penebus? Yesus penebus berarti Dia tidak menjanjikan kekayaan, kesehatan, kecantikan. Tapi Dia menjanjikan yang terbaik. Terbaik apa? Hidup yang kekal. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, seperti saya katakan kemarin, banyak orang yang meremehkan neraka, meremehkan surga. Apa betul surga ada? Apa betul neraka ada? Kalau ada, siapa pernah ke sana? Saudara, neraka dan surga dikatakan oleh Yesus. Yesus berkata tentang neraka 11 kali. Kalau Yesus berkata neraka ada, berarti betul-betul ada. Dan dilambangkan dengan lautan api dan belerang. Dilambangkan dengan kegelapan. Ketika WTC ditabrak dengan pesawat, diceritakan oleh orang yang selamat bahwa ketika runtuh, debu luar biasa. Sampai orang tidak bisa melihat tangannya sendiri. Saking gelapnya. Neraka dilambangkan gelap, artinya apa? Kita menyesal. Nasi sudah jadi bubur, terlambat, tidak bisa apa-apa lagi. Tetapi sekali lagi ibu bapak, pada suasana dan hari Natal ini kita bertanya, apa keuntungan hidup kekal? Apa keuntungan masuk surga? Apa keuntungan dibebaskan dari neraka? Saya memberi contoh sederhana. Kalau ada seorang anak 5 tahun, papa mamanya konglomerat kelas kakap. Dan dia bertanya pada anak 5 tahun, anakku, aku cinta kamu. Kamu anak satu-satunya. Sekarang saya beri pilihan. Yang di sebelah kiri saya ada saham bank besar 90%. Ada toples besar isi berlian. Di sebelah kanan saya ada es krim dan ciki. Saya mau tanya, anak 5 tahun pilih mana? Es krim dan ciki soalnya bisa dinikmati, betul? Kalau saudara pilih mana? Tidak usah diajari. Bila perlu direbut cepat-cepat hartanya, pabriknya ciki, pabriknya es krim bisa kita beli. Betapa bodohnya orang, beberapa orang atau banyak orang, termasuk orang Kristen. Mereka ingin kaya, ingin sehat, tergila-gila. Tapi mengabaikan jiwanya yang kekal. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Jadi kenapa kita harus menyembah Yesus, datang kepada Yesus seperti orang Majus? Yang pertama karena Dia pencipta. Mulai kecil sampai sekarang kita diberi banyak kesukacitaan, banyak kegembiraan. Dia pencipta. Anak saudara pemberian Tuhan. Rumah saudara pemberian Tuhan. Oh tidak Pak Lim, Bapak fanatik. Rumah ini ada karena saya kerja keras. Loh saya mau tanya, yang naruh otak di kepala saudara siapa?
Saudara tidak gila, itu siapa? Saudara tidak kecelakaan di jalan, siapa yang melindungi kita? Oh Pak Lim, itu usaha saya, betul? Saudara bisa berhati-hati, tapi banyak hal bisa terjadi. Mobil saya tuh pernah begini saja di daerah Pasar Turi, tiba-tiba ditabrak dengan truk. Mau apa? Hidup ini tidak bisa diprediksi. Tetangga saya kesandung saudara, kesandung, meninggal, koma. Loh Pak Lim, ini Natal jangan nakut-nakuti. Loh enggak nakuti saudara. Hidup ini memang tidak bisa diprediksi. Kalau tangan Tuhan tidak memegang kita, kita cepat pergi. Sebab itu bersyukurlah. Kalau saudara masih usia 15 tahun, 70 tahun, itu karena pemeliharaan Tuhan. Saudara bisa makan, minum, bisa menikmati capjai, bersyukurlah lidah saudara masih normal. Yang kedua dan yang terpenting adalah keselamatan. Saudara tidak dijanji kaya. Saudara tidak dijanji cantik seperti Kwanselin. Saudara tidak dijanji pinter, tapi saudara dijanji yang terbaik, dan terbaik adalah apa? Hidup bersama dengan Allah di surga. Lalu aplikasinya bagaimana kita bisa seperti orang Majus? Saudara mempersembahkan emas itu boleh, mempersembahkan kemenyan boleh, mempersembahkan mur juga boleh. Tapi pada pagi ini saya usul persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan sejati. Jadilah orang tua, jadilah istri, jadilah anak, jadilah papa mama yang terbaik di rumah. Siapakah kita? Tidak lebih, tidak kurang adalah di rumah tangga masing-masing. Saya kenal seorang pengkhotbah, khotbahnya bagus, tapi kalau dia khotbah, istrinya di bawah ngomong apa saudara? Gombal, gombal, gombal. Tahu saudara? Ya enggak omong ke saya, omong ke teman dekatnya dia juga teman dekat saya, jadi tahu. Saudara boleh aktif di gereja, boleh melayani Tuhan, tapi jadilah orang Kristen yang sejati di rumah tangga. Kemarin saya ajarkan tentang pentingnya meneladani Yesus untuk rendah hati. JNP, target doa kita. Saudara pernah lihat orang bercerai, ini Kristen ya. Kenapa kamu bercerai? Oh soalnya istri saya tidak bisa berbuat mujizat. Ada gitu? Soalnya suami saya tidak bisa berbahasa lidah. Tidak. Biasanya apa kita bercerai? Tersinggung, itu sudah gampangannya. Terluka. Umumnya begitu, numpuk permasalahannya. Saya baru ini mengirim satu WA ke grup para hamba Tuhan, dikomentari. Istri kalau ngomong sama suaminya, ketus katanya, sambil cemberut, kuetus. Kalau sama anaknya, ada senyumnya. Kalau sama cucunya, sangat hangat. Lalu seorang pendeta yang 70-an tahun langsung ngomong gini, Pak Lim, tak tunjukkan sama istri saya tertawa. Ya itulah kehidupan. Ya memang tidak tentu. Ada suami istri itu yang hangat sampai tua, gandengan tangan dan tidak dibuat-buat. Tapi yang cukup sering terjadi, soalnya sering terjadi benturan, lama-kelamaan kemesraan itu sudah hilang, betul ya? Jangan mesra, ketemu aja kepingin marah. Sebab itu yang saya katakan, berdoalah supaya rendah hati. Bagaimana cara rendah hati? Pertama doa, kedua bersyukur. Mulai Natal ini miliki
kertas binder atau buku. Catatlah setiap hari apa saja yang membuat saudara bersyukur, 3-4 hal. Yang ketiga, orang yang mau rendah hati itu tidak langsung diambil kesombongannya, tapi Tuhan seringkali mengizinkan kita ketemu orang yang menjengkelkan. Orang yang menjengkelkan itu sarana Tuhan untuk membentuk kita. Seperti kata Alkitab, besi menajamkan besi, orang menajamkan orang. Dan yang terakhir yaitu apa? Saudara akan dipermalukan, dilukai, diberi kegagalan. Sorry, kadang-kala pengajaran Kristen itu tidak sehat. Ngatakan ikut kaya, ikut Allah, sehat, makmur. Tidak betul itu. Yang betul ada doa yang dijawab, ada sehat, ada berkat materi. Tapi juga ada kegagalan. Ada duri di dalam daging. Itu cara membentuk kita. Sebab itu saya usul, jadilah garam dan terang. Pertama-tama di lingkungan keluarga. Berdoalah jadi papa, mama, cece, sepupu, mertua yang baik. Yang rendah hati. Yang kedua dan terakhir, jadilah orang yang jujur, saudara. Saya semakin yakin kejujuran itu penting. Kejujuran itu beda dengan kebloonan. Tapi jadilah orang Kristen yang apa adanya. Kalau janji ditepati. Kalau omong dipertimbangkan baik-baik. Dan asli apa adanya. Dan sebagai langkah praktis, saya mau pada hari Natal ini saudara melakukan beberapa hal. Yang pertama, tanyalah kepada Tuhan. Tuhan, pada hari Natal ini saya minta maaf kepada siapa? Khususnya untuk papa mama yang congnan jingni, mencintai anak laki lebih daripada perempuan. Saya usul ini waktu yang baik untuk meminta maaf. Saudara tidak tahu luka yang tertoreh kepada orang tua yang pilih kasih. Kedua, kita kadangkala tidak cukup minta maaf, tapi kita perlu kompensasi. Artinya apa? Perbuatan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesalahan kita. Jadi berita Natal adalah berita apa? Allah sangat mengasihi kita. Sebab itu datanglah kepada Yesus. Dia adalah pencipta saudara. Orang Majus tidak mengerti sebaik kita. Kita paham. Karena Yesus sudah mati di kayu salib menanggung dosa. Dan Yesus sudah bangkit. Itu berita terbaik. Lalu aplikasinya untuk hidup kita. Kita seharusnya menjadi orang yang puas. Orang puas bagaimana? Yaitu orang yang hidup untuk menyenangkan Tuhan. Dengan jalan apa? Menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua, dan menjadi anak terbaik di rumah tangga. Siapa kita di rumah, tidak lebih, tidak kurang. Keluarga bukanlah hotel, tempat kita makan, minum, dan tidur. Tapi keluarga adalah hal yang paling menyerupai surga, tapi bisa juga hal yang paling menyerupai neraka. Sebab itu berdoalah untuk rendah hati, berdoalah untuk kejujuran, supaya di rumah tangga kita setiap hari ada Natal, ada Yesus yang disembah, ada Yesus yang dihormati. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ibu Bapak, Allah sudah memberikan terbaik, yaitu hidup yang kekal. Karena begitu besar Allah mencintai kita, sehingga Ia memberikan yang terbaik bukan malaikat tapi anaknya.
Dan anaknya tidak menjanjikan kesehatan, kekayaan, kecantikan. Meskipun itu berasal dari dia. Izinkan Tuhan berbicara. Apakah saudara sudah bersyukur atas hidup yang kekal? Kalau belum, undanglah Yesus masuk di hati. Dia lahir seperti lagu yang dinyanyikan dengan bagus. Untuk dibantai, untuk sekarat di kayu salib. Tidak ada papa yang sehat pikirannya melakukan demikian untuk anak tunggalnya. Itu pikiran yang tidak waras. Tapi karena Allah mencintai kita, dia membiarkan anaknya lahir di tempat yang hina. Diludahi, ditampar, dimahkotai duri. Untuk kita mendapat yang terbaik. Yang terbaik apa? Kehidupan abadi di surga bersama dia selama-lamanya. Sebab itu bagi yang belum mengundang Tuhan Yesus, ajaklah Tuhan Yesus masuk di batin saudara. Bagi yang sudah, bersyukurlah dan bertanyalah, Tuhan kepada siapa pada akhir tahun ini saya meminta maaf. Mungkin itu pembantu saya. Mungkin itu mertua saya, mungkin itu adik ipar saya. Dan kalau saya meminta maaf, cukupkah saya meminta maaf? Atau saya harus memberi kompensasi? 1-2 menit ini silakan saudara berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, jadikan kami seperti orang Majus. Pertama-tama memberikan diri kami. Orang Majus menempuh ribuan kilo mara bahaya untuk menyembah Yesus. Ajar, tolong kami. Setiap pagi, setiap siang, setiap malam, Yesus ada di pikiran kami dan kami menyembah Dia. Juga tolong kami jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Mungkin selama setahun ini kami melukai anak kami melukai pembantu kami. Tolong beri kami keberanian untuk meminta maaf. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan ke worship leader.